Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama sekali nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Semua ini berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan berlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kesempatan kali ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Hari ini mulai memasuki Ashur Awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Semoga kualitas kita dalam melaksanakan ibadah tidak lengah, tidak payah, tidak kecapean. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga ketika selesai bulan Ramadan kita akan menjadi orang yang bertakwa seperti yang ditujukan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengaitkan antara sholat dan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, berulang-ulang kali Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah, ada lagi dan yang lain, aqimus shalah wa atuz zakah. Ini satu pertanda bahwasanya ketika kita selesai melaksanakan ibadah hablum minallah, kemudian kita dilanjutkan dengan hablum minan nas. Apa itu? Yaitu dengan menunaikan zakat. Zakat itu hubungannya kepada sesama manusia, sementara sholat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu umat Islam diwajibkan menunaikan zakat, wabil khusus zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya menyatakan, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya adalah Islam itu dipondasikan, didasari oleh 5 hal. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, Islam itu menunaikan, menjalankan, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan.
Dan yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah jika Allah berikan kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Antara sholat, zakat, kemudian Ramadan. Sholat, zakat, Ramadan berurutan, bersaksi, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, ada beberapa ketentuan persyaratan jikalau kita ingin menunaikan zakat. Setidaknya 3 hal yang harus kita penuhi ketika kita ingin menunaikan zakat. Yang pertama, Islam. Islam itu adalah syarat mutlak bagi yang akan menunaikan zakat. Jika ada non-muslim yang memberikan zakat, maka zakatnya itu tidak sah. Islam adalah syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Yang kedua, syarat zakat itu ialah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ingat ya, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Dan titik temu saat-saat tersebut adalah pada saat terbenam matahari hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga apabila jikalau ada seseorang yang meninggal dunia setelah terbenam matahari pada malam takbiran, atau ada seorang bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari, sebelum terbenam matahari, maka wajib atasnya zakat fitrah. Jadi orang yang berzakat fitrah itu harus mengalami 2 waktu. Yang pertama adalah mengalami bulan Ramadan, yang kedua adalah mengalami pada malam takbiran nanti. Kalau mengalami kedua waktu ini, maka wajib atasnya berzakat fitrah. Kalau tidak mengalami, maka orang itu tidak punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Contoh, ada orang yang meninggal dunia, misalnya tanggal 10 Ramadan, atau sekarang, atau beberapa waktu sebelum takbiran, maka orang itu tidak dikenakan untuk membayar zakat fitrah. Atau contoh kedua, ada orang bayi yang lahir pada malam takbiran, misalnya jam 8 malam takbiran lahir, namanya fitri ya bisa ya. Atau pokoknya pas mau takbiran dia lahir, maka bayi yang lahir pada malam takbiran itu tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak mengalami bulan Ramadan. 2 hal yang harus ia alami ketika ingin menunaikan zakat fitrah. Harus merasakan bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang itu harus mengalami malam takbiran atau malam 1 Syawal. Yang ketiga, syarat dan ketentuan untuk menunaikan zakat fitrah adalah orang itu memiliki kelebihan kebutuhan pokok, apakah itu pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi. Kalau di saat malam takbiran orang itu punya kelebihan kebutuhan pokok yang pada orang itu, maka orang itu wajib menunaikan zakat fitrah.
Tuh. Ya, syarat ketentuan ketika akan menunaikan zakat fitrah. Islam menjumpai bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, dan yang ketiga adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok bagi orang itu. Sehingga apabila orang itu terpenuhi syarat 3 macam ini, maka ia punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah alias muzaki, meskipun di sisi lain yaitu adalah seorang mustahik alias orang yang berhak untuk menerima zakat. Wajib kita tunaikan zakat kita, dan juga kita tunaikan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, siapa sih orang yang wajib kita nafkahi, yang wajib kita untuk menunaikan zakat fitrahnya? Tidak. Yang wajib kita memberikan nafkah 3 hal, dan juga kita wajib menunaikan zakat fitrahnya. Yang pertama, orang tua kandung yang fakir. Bapak Ibu, jika punya orang tua kandung yang fakir, maka Bapak Ibu punya kewajiban untuk menafkahi orang tua kandung kita. Kita tidak boleh menelantarkan orang tua kandung kita, apalagi orang tua kandung kita adalah orang yang fakir. Ketika kita punya orang tua kandung yang fakir, maka wajib kita menafkahinya. Yang kedua adalah kita juga punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrahnya. Yang kedua, yang wajib kita nafkahi adalah anak kandung yang belum balik dan fakir, atau anak kandung yang sudah balik tetapi tidak punya kemampuan untuk bekerja. Kita punya anak belum balik, wajib kita nafkahi anak kita. Di samping kita wajib menafkahi anak kandung kita, kita juga punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrahnya. Atau kita punya anak kandung yang sudah dewasa tetapi dia belum bekerja, tidak punya penghasilan atau belum punya penghasilan, maka kita juga berkewajiban untuk menafkahinya dan juga berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrahnya. Yang ketiga, orang yang wajib kita nafkahi adalah istri kita. Wajib kita menafkahi istri kita. Di samping kita berkewajiban untuk menafkahi istri kita, pun juga kita punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah dari istri kita. Bapak Ibu semua, kalau misalnya terpenuhi 3 syarat yang tadi, kemudian ada 3 orang yang tadi menjadi tanggungan bagi kita, maka kita berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah bagi orang-orang tersebut. Kalau punya keluarga, sang suami, kepala keluarga wajib menafkahi istri dan anaknya, plus juga berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah mereka. Kalau kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami punya orang tua kandung yang fakir, kita berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah mereka, pun juga kita berkewajiban untuk menafkahi mereka itu semua. Nah, itu syarat dan ketentuan yang harus kita laksanakan sebelum kita menunaikan zakat fitrah. Hadirin hadirat yang saya hormati, saya muliakan, terakhir, kapan pelaksanaan atau kapan yang paling baik untuk menunaikan zakat fitrah? Para ulama menunjukkan bahwasanya waktu yang terbaik, yang afdol untuk menunaikan zakat fitrah adalah pada saat malam takbiran hingga menjelang khatib naik mimbar saat Idul Fitri.
itu adalah waktu yang paling utama kita menunaikan zakat fitrah. Karena tujuan dari zakat fitrah adalah memberikan kegembiraan kepada fakir dan miskin, sehingga ketika melaksanakan Idul Fitri mereka merasa bahagia dan senang akibat zakat yang kita berikan kepada mereka. Itu mungkin syarat dan ketentuan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan, kekuatan untuk menuntaskan 10 akhir ini sampai dengan selesai. Jangan sampai kita makin 10 akhir ini makin lemes, makin payah. Minta sama Allah agar kita di akhir Ramadan ini, setelah Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.